Pemirsa, demam labubu membuat kekayaan pendiri Pop Mart, Wang Ning, melonjak lebih dari 1000%. Ya, ia kini jadi salah satu dari 10 orang terkaya sekaligus miliarder termuda di China. Pendiri Pop Mart International Group, Wang Ning, menikmati lonjakan kekayaan drastis berkat meledaknya popularitas karakter labubu. Menurut Forbes, kekayaan Wang naik dari 1,2 miliar US dollar di 2024 menjadi 20,2 miliar US dollar atau 327 triliun rupiah tahun ini. Ini setara dengan kenaikan 1022% dalam satu tahun. Dengan kekayaan tersebut, Wang Ning kini masuk 10 besar orang terkaya di China sekaligus menjadi miliarder termuda dalam daftar tersebut. Nama labubu mendunia setelah dipopulerkan oleh bintang K-pop Lalisa Manoval alias Lisa Blackpink. Labubu kini tak lagi sekedar mainan koleksi, tapi sudah menjadi simbol mode global. Boneka mungil ini muncul di berbagai tas mewah seperti Hermes Birkin dan Bottega Veneta. Antrian panjang di toko Pop Mart jadi pemandangan umum akibat permintaan yang melonjak. Berbagai sumber, IDX Channel. BYD mencatat prestasi penting di Thailand dengan berhasil mengirimkan lebih dari 90.000 unit kendaraan listrik dari pabrik lokal di Rayong sejak soft launch pada Juli 2024 hingga pertengahan tahun 2025. Pencapaian ini sekaligus menegaskan peran pabrik tersebut sebagai basis ekspor EV ke kawasan ASEAN dan Eropa. BYD mencatat prestasi penting di Thailand dengan berhasil mengirimkan lebih dari 90.000 unit kendaraan listrik dari pabrik lokal di Rayong sejak soft launch pada Juli 2024 hingga pertengahan 2025. Pabrik Rayong dibangun dalam waktu 16 bulan dengan kapasitas tahunan mencapai 150.000 unit, mencakup proses stamping, pengecatan, pengelasan, perakitan akhir hingga produksi suku cadar. Fasilitas ini mempekerjakan sekitar 10.000 orang dan menjadi pabrik EV BYD pertama di Asia Tenggara. Ketersediaan lokal turunkan biaya impor, dorong harga kompetitif dan pangsa pasar tinggi, menggenggam sekitar 40% pasar EV di Thailand hingga akhir 2023. Strategi ini didukung kebijakan insentif pemerintah Thailand seperti pengurangan tarif dan subsidi EV. Soft launch pabrik dilakukan pada 4 Juli 2024, bertepatan peluncuran produksi unit ke-8 juta BYD yakni model Dolphin yang langsung keluar dari jalur produksi Rayong. Produk dari Rayong tidak hanya untuk pasar domestik Thailand saja. Ratusan ribu unit dikirim ke negara ASEAN lainnya serta pasar ekspor di Eropa. Pabrik ini menjadi pusat distribusi strategis BYD di kawasan. Masuknya gelombang EV China seperti BYD memicu tekanan pada produsen otomotif dan suku cadangan lokal di Thailand. Pemerintah dan Kemenperin Indonesia juga mencermati perkembangan ini agar tidak terulang di dalam negeri. Berbagai sumber IDX Channel. Kaspersky berhasil meraih 3 penghargaan penting dalam ajang C-Lab Security Award 2025 di London. Penghargaan ini mencakup kategori Enterprise Endpoint Windows, Small Business Endpoint Windows, dan Consumer Endpoint Windows. Kaspersky berhasil meraih 3 penghargaan penting dalam ajang SE Lab Security Awards 2025 di London. Ajang ini memasuki tahun ke-7 menilai solusi cyber security lewat gabungan pengujian publik, evaluasi privat, dan umpan balik langsung dari klien korporat. Metodologi ini memastikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam kategori Enterprise Endpoint, Kaspersky bersanding dengan vendor besar seperti Broadcom, CrowdStrike, ESET, Microsoft, Sophos, Trellix sebelum akhirnya dinobatkan sebagai pemenang. Di segmen UMKM dan konsumen juga memimpin kategori masing-masing. Penghargaan yang diraih mencakup kategori Enterprise Endpoint Windows, Small Business Endpoint Windows, dan Consumer Endpoint Windows. Hasil pengujian independen SE Labs menunjukkan solusi Kaspersky menduduki peringkat top 1 total akurasi rating pada kuartal 1 2025 untuk ketiga segmen. Tahun 2024 juga konsisten memperoleh skor tertinggi berkali-kali. Acara puncak berlangsung di London pada 2 Juli 2025 dalam rangkaian vendor workshop tahunan.
Di sana, para pelaku industri dan pakar keamanan berkumpul untuk bertukar insight dan mengembangkan metode pengujian yang lebih baik. Berbagai sumber IDX Channel. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut seorang penipu menggunakan suara yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan untuk meniru suara Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Ya, penipu tersebut pun berkontak dengan 3 menteri luar negeri negara lain dan 2 politisi Amerika Serikat. Pada pertengahan Juni, penipu yang menyamar menjadi Marco Rubio tersebut menghubungi para menteri, seorang gubernur di Amerika Serikat, dan seorang anggota Kongres melalui aplikasi pesan Signal. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pun mengirim pesan ke semua pos diplomatik dan konsuler dan menyarankan agar staf memperingatkan mitra eksternal tentang akun palsu dan peniruan terhadap Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Meski tidak ada ancaman cyber secara langsung ke Departemen Luar Negeri, tetapi informasi yang dibagikan dengan pihak ketiga dapat terekspos jika individu yang ditargetkan disusupi oleh pihak tertentu. Pemirsa, kebakaran dahsyat melanda wilayah Tarragona, Spanyol dan menghanguskan hampir 3.000 hektar lahan hutan. Ya, lebih dari 18.000 warga diperintahkan tetap di dalam rumah, sedangkan militer dikerahkan untuk membantu pemadaman. Kebakaran mulai terjadi sejak Senin pagi di daerah pegunungan dekat Desa Pols, Catalonia, dan belum berhasil dikendalikan hingga Selasa. Angin Mistral yang bertiup hingga 90 km per jam dan medan terjal menghambat pemadaman api. Spanyol sebelumnya mencatat bulan Juni terpanas sepanjang sejarah, membuat wilayah ini rawan kebakaran. Otoritas mengerahkan lebih dari 300 petugas pemadam dan pasukan militer ke lokasi sejak Selasa pagi. Warga di desa-desa sekitar seperti Serta dan Aldover terpaksa mengungsi atau bertahan di rumah akibat asap tebal dan kobaran api yang nyaris menyentuh pemukiman. Banyak warga mengalami malam penuh kepanikan dan ketakutan, menyebut situasinya belum pernah terjadi sebelumnya. Api berhasil dicegah menyebar ke arah sungai Ebro yang bisa memperparah situasi jika ikut terbakar. Sekitar 30% area terdampak masuk kawasan konservasi Taman Alam El Sports, salah satu ekosistem penting di wilayah Catalonia. Penyelidikan terkait penyebab kebakaran masih berlangsung, namun belum dipastikan apakah karena kelalaian manusia atau faktor alam. Sebagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Ya, tetap informasi Anda hanya di IDX Channel, ya Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.